ini yang sudah begitu modern, masih di framing. Ahok sengaja dibuat pasal 51 untuk dipenjarakan. Karena kalau sudah dipenjarakan itu adalah sesuatu bagian yang selesailah untuk mencari keinginan untuk menjadi seorang yang bisa bagian daripada negara untuk maju. Nah ini sengaja yang membuat itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Ma'ruf Amin yang sekarang sebagai wakil presiden. Kemudian juga Yusuf Kala. Jadi kita nggak usah sembunyi-sembunyi masalah ini. Diselewengkan. Masalahnya kenapa Pak Jokowi tidak tegas? Panglima tidak tegas, Kapolri. Karena sudah terpapar dengan khilafah. Jadi ini harus jelas. Kemarin ada pertanyaan saya dengar dalam persidangan si Wawan. Apakah ada wakil daripada MUI di sana? Menurut saya sih ini pertanyaan yang tidak perlu. Karena apa? Wakil MUI di mana-mana. Jaksa, hakim, di situ semua mereka berada. Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohin dengan sepertinya ya kita menerima begitu aja lah. Ketegasan daripada penyelenggara hukum. Mulai daripada presiden sampai kepada perangkat tingkat desa. Jadi jangan sampai terjadi mentang-mentang ketua RT bisa loncat pagar untuk menutup gereja. Ini namanya hukum rimba. Nanti disusun Pak Franslis ya. Silakan Pak. Ya. Tak bea, tonas. Iya, Pak. Saya senang mendengar itu. Ya. Baik Pak ya. Jadi kita kembali kepada pembicaraan pada malam hari ini di Indonesia yang mengenai kenapa Pancasila tidak masuk di dalam undang-undang dan undang dasar kita. Ya kita terus terang Pak ya, negara kita ini adalah negara yang penilaian saya ini unik, diatur-atur oleh mereka yang merasa punya kekuasaan dan juga ya dengan uang, sehingga itu yang terjadi kompromi di dalamnya. Siapa kuat dia menang, siapa punya uang bisa menyogok, akhirnya bisa menang juga. Dari zaman Soekarno hingga saat ini Pak, memang ini sudah terbukti. Tapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun di sini selain daripada penyelenggara negara, karena ketidaktegasan mereka untuk mengimplementasikan Pancasila. Karena Pancasila ini bukanlah suatu amandemen atau menimpali suatu aturan yang sudah ada. Pancasila ini berdasarkan konsensus nasional. Betul. Yang tidak bisa diselewengkan. Tetapi penerapan ini kenapa bisa tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan hingga saat ini. Hingga mungkin detik ini di Indonesia masih terus ada penutupan gereja, ada pelarangan beragama, karena para pelaksana hukum tidak tegas di dalam memberlakukan Pancasila itu. Oleh sebab itu kita semua mempunyai hak kembali kepada undang-undang dasar kita, konstitusi negara yang mendasarkan kepada aturan main suatu negara. Yaitulah tata negara. Nah, kalau kita mengambil kepada 5 dasar dari negara Indonesia yang merupakan filosofi, sebenarnya ya menurut saya sebagai orang percaya, semua 5 filosofi negara kita telah tercakup di dalam The Great Commandment yang kita tahu bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dan juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah suatu hukum yang tidak ada yang lebih daripada itu. Jadi saya yakin sekali kalau penerapan Pancasila ini diyakini dengan kepercayaan kita yang benar kepada Tuhan yang kita percaya, karena Tuhan mengajarkan suatu kebaikan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, maka sila-sila yang tercakup dalam Pancasila ini akan jalan dengan mulus tanpa ada
pandangan yang tidak mengikuti ajaran saya, tidak mengikuti teori saya, layak untuk dibasmi. Nah, sebenarnya ini pemerintah kembali kepada aturan main negara itu. Tidak usah membuat undang-undang tambahan. Sebenarnya kan kita dikacaukan oleh undang-undang tambahan atas dasar kompromi. Karena apa? Masukan daripada para politisi-politisi yang mempunyai kekuatan, uang, pengaruh seperti Yusuf Kalla dan juga para ulama seperti Ma'ruf Amin, yang mereka semua penentu di dalamnya. Dan siapa mereka ini? Orang-orang yang ingin memaksakan syariah untuk dikembalikan tanpa disadari oleh pimpinan tertinggi daripada suatu negara itu. Pelanggaran-pelanggaran itu kan sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau melanggar daripada undang-undang itu sendiri ya ditindak. Tapi kita itu pembiaran, memang sengaja ini dibuat sehingga ya rancu. Sehingga para partai politik mengambil ini sebagai suatu kesempatan untuk membuat undang-undang sesuai dengan jidat mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh para anggota legislatif? Tidak pernah ada pembenaran terhadap kembalikan undang-undang. Udah top, udah cukup di situ. Tapi ini sengaja justru ya dibuat-buat supaya ya bisa menghasilkan kompromi-kompromi politik. Dan itu yang kita alami hingga saat ini. Oleh sebab itu ya kita merasa bahwa kalau memang betul itu, kembalikan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya yakin orang Kristen yang benar telah mempraktekkan itu tanpa diajarkan dalam Pancasila. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan kita, tidak memaksakan, karena Tuhan kita tidak memaksakan ajarannya. Barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah free will dari Tuhan. Memang Tuhan yang adil adalah seperti itu, free will. Nggak bisa memaksakan seperti robot dipaksakan dengan teori diktatorship. Demikian juga mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu saya kira itu yang dianut oleh apa yang Pak Karni Ilyas suka masukkan. Dia menyenangi ajaran-ajaran Kristen karena dasarkan kasih. Yaitu kuncinya. Kalau kita mengasihi ya nggak usahlah kita mesti label Cina lah. Segala macam suku yang termarginalkan sehingga tidak mendapatkan posisi di Indonesia. Kalau mereka yang berprestasi cuma karena suku dari Sangir, Ambon, atau Minahasa, ini nggak layak untuk jadi kasat atau itu. Jadi itu yang kita tuntut. Pemerintah itu harus adil. Jadi daripada kita bicara panjang lebar, sesungguhnya Pancasila itu sudah mencakup keseluruhan di Indonesia. Dan keadilan bukan hanya keadilan sosial, keadilan dalam penempatan fungsi daripada pimpinan dalam segala kelembagaan. Karena selama ini kan kita melihat duta besar di Amerika Serikat saja belum pernah dijabat oleh orang Kristen selain daripada Palar dalam masa transisi Indonesia dalam kemerdekaan. Begitu juga di UN. Babe Palar atau LN Palar, Leonardo Palar masuk. Tapi setelah mulai aman-aman tersingkir karena apa? Kembali kepada kompromi politik. Nggak bolehlah mereka itu minoritas, nggak bisa untuk memegang suatu tumpuk pimpinan di Indonesia. Dan bahkan belakangan ini yang sudah begitu modern, masih di framing, Ahok sengaja dibuat pasal 51 untuk dipenjarakan. Karena kalau sudah dipenjarakan itu adalah sesuatu bagian yang selesailah untuk mencari keinginan untuk menjadi seorang yang bisa bagian daripada negara untuk maju. Nah ini sengaja yang membuat itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Ma'ruf Amin yang sekarang sebagai wakil presiden. Kemudian juga Yusuf Kalla. Jadi kita nggak usah sembunyi-sembunyi masalah ini. Diselewengkan. Masalahnya jadi kenapa Pak Jokowi tidak tegas? Panglima tidak tegas, Kapolri. Karena sudah terpapar dengan khilafah. Jadi ini harus jelas. Kemarin ada pertanyaan saya dengar dalam persidangan si Wawan. Apakah ada wakil daripada MUI di sana? Menurut saya sih ini pertanyaan yang tidak perlu. Karena apa? Wakil MUI di mana-mana. Jaksa, hakim, di situ semua mereka berada.
Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohin dengan sepertinya ya kita menerima begitu aja. Oleh sebab itu ya mari kita dalam diskusi bersama ini, kebetulan ada Pak Ponto sebagai salah satu pakar bekas BAIS, tentunya ya lebih banyak mengetahui, tapi kita juga sebagai ya bagian daripada masyarakat ya tidak bisa dibodohkan dengan cara pemerintah. Kuncinya ya apa? Pembiaran demi pembiaran. Demikian juga di kalangan orang Kristen sendiri terjadi pembiaran. Tidak berani mengemukakan pendapat, pandangan. Kalau ada yang sedikit vokal, justru kita diserang oleh orang-orang tersebut. Tapi yang hal-hal seperti ini kita tidak usah takut lah. Pak Santi Hammer juga ya maju terus, kita dukung dengan semua apapun risikonya. Kita memperjuangkan kepentingan anak bangsa, bukan kepentingan pribadi. Jadi ya tidak usah takut untuk menyebut memang betul mereka telah melakukan penyelewengan di Indonesia tanpa disadari. Saya kira begitu saja Pak Ponto. Maaf kalau saya sedikit keras bicara di sini karena ya ini fakta, kita tidak mencari-cari pembelaan atau apapun. Jadi kuncinya adalah ketegasan daripada penyelenggara hukum, mulai daripada presiden sampai kepada perangkat tingkat desa. Jadi jangan sampai terjadi mentang-mentang ketua RT bisa loncat pagar untuk menutup gereja. Ini namanya hukum rimba. Jadi di sini kita kembalikan. Dan kalau Pancasila itu seharusnya jauh lebih dipraktekkan oleh orang-orang Kristen yang sungguh yakin akan Great Commandment ini. Jadi saya kira itu komentar saya. Terima kasih Pak. Ya, betul ya Pak Robert ya. Jadi kalau kita yang sungguh-sungguh dalam agama Kristen sebenarnya otomatis sudah mempraktikkan Pancasila ini. Dan itu nanti terlihat dari buahnya ya. Sejauh mana orang-orang Kristen itu lebih maju daripada yang lain, walaupun di dalam prakteknya itu mereka atau kita itu mengalami diskriminasi karena negara tidak menerapkan Pancasila, ya kan, secara utuh, ya, secara utuh tidak menerapkan Pancasila. Jadi Pancasila ini bukan hanya sekedar dihafal, ditausiahkan, tetapi lebih kepada prakteknya. Praktekkan aja Pancasila itu, maka hasilnya akan berbeda nanti. Silakan ya, sebelum Pak Ponto ya, nanti Pak Franslisi, silakan Pak Franslisi. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat